terima kasih karena pengorbanan-Mu. Kami ada di sini menjadi satu tubuh di dalam Engkau. Kami yang Engkau panggil dari berbagai latar belakang dan budaya, dari berbagai tempat. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang berbeda-beda ini Tuhan, Engkau satukan, Engkau membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu menjadi satu tubuh di dalam Kristus, sehingga kami semua bisa minum dari satu roh itu, dibaptis dalam satu roh itu, minum dari satu roh yang sama. Oh Roh Kudus yang ada di dalam kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kematian-Mu. Terima kasih Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Engkau telah naik ke surga. Dan terima kasih Engkau telah turun dalam bentuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan sekarang Roh Kudus itu ada di dalam kami ya Tuhan. Roh Kudus itulah yang menyatukan kami semua di tempat ini. Roh Kudus itulah yang membuat kami Tuhan tidak membeda-bedakan lagi, karena kami semua menjadi satu di dalam Engkau. Engkaulah Kristus kepala kami, dan kami semua adalah anggota tubuhnya. Oh Tuhan Yesus, Engkau bekerja di dalam kami. Engkau bekerja melalui kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Engkau kembali menyampaikan firman-Mu dalam hidup kami. Engkau berfirman dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau berkata Tuhan, perkataan-Mu adalah roh dan hayat. Itu sebabnya kami percaya ketika kami menerima firman Tuhan, kami menerima perkataan Tuhan, kami menerima roh dan hayat Tuhan. Sehingga pada hari ini ketika kami dipenuhi dengan firman-Mu, kami dipenuhi dengan roh dan hayat. Kami berjalan berdasarkan roh dan hayat. Kami dicengkram oleh roh dan hayat Tuhan. Oh firman-Mu adalah roh dan hayat. Firman-Mu adalah terang bagi kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan terang-Mu. Kami berdoa curahkan roh hikmat dan pewahyuan-Mu di antara kami, sehingga kami memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tolong Tuhan, jangan ada satupun di antara kami yang tidak terbuka hatinya Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Kami mohon Kau tolong kami Tuhan untuk membuka hati kami, sehingga kami bisa semuanya menerima terang ilahi pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan mulia itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara boleh duduk. Saudara-saudara, berapa waktu belakangan ini Tuhan mengajar saya satu perkara yang sangat penting, yang saya pikir sangat penting, yaitu tentang membuka diri di hadapan Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Karena kalau kita membuka diri di hadapan Tuhan, apapun yang Tuhan sampaikan buat kita akan masuk dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak membuka diri kita di hadapan Tuhan, pewahyuan sehebat apapun yang Tuhan berikan tidak akan masuk ke dalam hidup kita. Terang sekuat apapun juga, matahari boleh bersinar di luar, tapi kalau saudara terus menutup pintu kamar dan menutup jendela kamar, matahari tidak bisa masuk. Ya saudara, itu sebabnya pada pagi hari saudara perlu membuka jendela supaya terang bisa masuk ke dalam kamar saudara. Nah hari ini ketika saudara menerima terang firman Tuhan, saya berdoa, saya mendorong saudara untuk membuka diri di hadapan Tuhan. Karena ini penting. Pelajaran yang paling perlu kita pelajari adalah pelajaran membuka diri di hadapan Tuhan. Buka diri sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya. Kalau saudara berkata, saya sudah membuka diri, pertanyaannya adalah berapa persen membuka dirinya? Seberapa lebar membuka dirinya? Seberapa dalam membuka dirinya? Ya saudara, itu sebabnya saya dorong setiap saudara pada hari ini, ayo kita buka diri kita di hadapan Tuhan, sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya. Amin, saudara. Ya, karena sebanyak kita membuka diri, sebanyak itulah Tuhan bisa masuk ke dalam hidup kita. Sebanyak kita membuka diri, sebanyak itulah terang bisa masuk ke dalam hidup kita dan menguasai hidup kita. Hari ini, ayo sama-sama kita membuka diri kita di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, hari ini saya mau persekutukan firman Tuhan yang saya beri judul Jalan Menikmati Kristus. Yuk kita mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 26
Saya mau memulai dari penciptaan manusia. Kita harus kembali kepada penciptaan manusia untuk melihat rencana Allah di dalam kekekalan. Kejadian 1 ayat 26, sudah di situ semua? Baca sama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Tritunggal mengadakan rapat pada waktu itu. Mereka berkata, baiklah kita di situ adalah Allah Tritunggal, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi menjadikan manusia adalah keputusan dari Allah Tritunggal, bukan salah satu, tetapi Allah Tritunggal. Dan ini mencakup mengenai rencana kekal Allah, ya, termasuk di dalamnya rencana keselamatan Allah. Nah, mari kita melihat satu persatu apa tujuan Allah menciptakan manusia. Dari ayat 26 tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia yang pertama adalah agar manusia menjadi ekspresi Allah di muka bumi ini. Agar manusia menjadi ekspresi Allah di atas bumi. Ya saudara, ketika Allah menciptakan langit bumi, ketika Allah menciptakan bumi saudara-saudara, maka dia menciptakan manusia untuk apa? Untuk menjadi ekspresinya di atas bumi. Allah itu tidak kelihatan, Allah itu tersembunyi, tidak terlihat saudara-saudara. Bumi tidak akan mengetahui bahwa ada Allah di dunia ini kalau tidak diekspresikan. Itu sebabnya Allah mengambil keputusan untuk menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah supaya bisa mengekspresikan Allah. Itu sebabnya manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Satu-satunya ciptaan yang diciptakan oleh Allah menurut jenis Allah adalah manusia. Semua jenis ciptaan yang lain diciptakan menurut jenisnya. Pohon menurut jenisnya, binatang menurut jenisnya. Tapi cuma manusia yang diciptakan tidak menurut jenis manusia, tapi menurut jenisnya Allah, yaitu menurut rupa dan gambar Allah. Mengapa harus diciptakan menurut rupa dan gambar Allah? Agar manusia bisa menjadi ekspresi Allah di atas bumi ini. Halo? Nah, mungkin saya perlu menjelaskan adalah waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak menciptakan 1000 atau 1.000.000 manusia. Allah menciptakan hanya satu manusia. Betul? Adam. Cuma satu manusia. Kenapa cuma satu manusia? Ini adalah satu manusia yang korporat, bukan yang individual. Itu sebabnya di dalam Adam, semua keturunan Adam ada di dalam Adam. Makanya jangan heran menurut Alkitab, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia telah berbuat dosa. Karena semua manusia ada di dalam Adam. Karena Allah menciptakan satu manusia. Oke? Dan satu manusia ini adalah korporat. Makanya di hadapan Allah manusia itu cuma dua. Adam pertama dan Adam terakhir. Adam pertama adalah Adam di Taman Eden. Adam terakhir adalah Yesus Kristus. Jadi jenis manusia di hadapan Allah cuma dua. Apakah dia termasuk Adam pertama atau Adam terakhir? Saudara masuk Adam pertama atau Adam terakhir? Kita semua yang ada di dalam Kristus masuk dalam Adam yang terakhir, yang telah menjadi roh pemberi hayat itu. Ya, jadi semua keturunan manusia ada di dalam satu manusia ini, tercakup di dalamnya saudara-saudara. Betul? Ya. Jadi apapun yang dialami Adam, kita alami semuanya. Sama seperti saudara ada di dalam kandungan ibu saudara. Apakah saudara pernah ada di dalam kandungan ibu? Pernah lah, kan nggak mungkin keluar tanpa dikandung kan. Nah, ketika saudara ada di dalam ibu saudara, maka apapun yang ibumu alami, engkau alami juga. Kalau ibumu pergi ke Amerika, apakah saudara pergi ke Amerika juga? Ya. Jadi kalau ibumu pergi ke Amerika dan engkau ditanya, engkau pernah ke Amerika? Belum. Engkau bisa bilang sudah, bisa juga bilang belum.
Karena ketika engkau ada di dalam ibumu, engkau sudah ke Amerika. Ketika ibumu di Amerika, engkau ada di Amerika juga karena engkau ada di dalam ibumu. Jadi apapun yang ibumu alami, engkau alami juga. Dimanapun dia berada, engkau berada di situ juga. Ya, ketika engkau sudah lahir, ya engkau belum pernah ke Amerika memang. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Semua manusia tercakup di dalam satu manusia ini yang bernama Adam. Itu sebabnya ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia telah jatuh ke dalam dosa juga. Perhitungan Allah seperti itu. Kalau saudara bilang, nggak adil dong. Masa satu orang yang berdosa kita semua jadi ikut dosa? Kita cuma mewarisi dosanya Adam, padahal kita nggak pernah berbuat dosa. Allah itu adil, saudara-saudara. Karena satu manusia yang tidak taat, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi karena satu manusia juga, yaitu Adam terakhir, yang berbuat kebenaran, maka semua orang bisa dibenarkan. Semua orang bisa hidup dalam kebenaran dan menerima kasih karunia Allah, dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Di dalam Adam kita semua berdosa, tapi di dalam Kristus kita semua dibangkitkan, dipulihkan dari dosa, ditebus dari dosa, dan kita bisa hidup di dalam kebenaran. Amin, saudara-saudara. Jadi apakah Allah adil? Jelas adil. Karena di hadapan Allah hanya ada dua manusia. Adam pertama adalah manusia korporat. Semua manusia ada di dalam Adam. Adam terakhir itu juga manusia korporat. Itu sebabnya Alkitab berkata, ketika Kristus disalibkan, kita semua ikut disalibkan. Karena kita ada di dalam Kristus. Kita memang belum lahir pada waktu itu, tapi kita semua ada di dalam Kristus. Ketika Kristus disalibkan, maka kita semua telah tersalib di sana. Dan ketika Kristus mati, kita semua telah mati di sana. Karena kita semua ada di dalam Kristus. Semua mengikuti saya? Dan ketika Kristus bangkit, kita juga bangkit di sana. Kita sama-sama bangkit karena kita ada di dalam Kristus. Ketika kita dilahirkan baru, kita terhitung di dalam Kristus. Maka apapun yang Kristus alami, kita juga mengalaminya. Amin, saudara-saudara. Semua paham apa yang saya sampaikan? Ya, saudara. Jadi tujuan pertama Allah menciptakan manusia adalah agar manusia menjadi ekspresi Allah di atas muka bumi ini. Allah ingin bumi mengenal Allah dan bumi bisa mengenal Allah melalui manusia yang merupakan ekspresi dari Allah. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia menjadi perwakilan Allah untuk berkuasa atas bumi dan iblis. Ayat 26 itu berkata, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, binatang melata di sini merujuk kepada iblis. Karena dalam Kejadian pasal 3, iblis muncul dalam bentuk binatang melata, yaitu ular. Betul? Karena ayatnya adalah berkuasalah atas seluruh bumi. Tapi setelah seluruh bumi masih disebut lagi atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berarti ini jenis yang agak berbeda, saudara-saudara. Jadi tujuan kedua Allah menciptakan manusia adalah agar manusia menjadi perwakilan Allah untuk berkuasa atas bumi, dan bukan hanya atas bumi, tetapi juga atas iblis. Allah memiliki satu musuh namanya iblis. Iblis selalu menghalangi Tuhan untuk mengekspresikan dirinya. Itu sebabnya manusia diberikan otoritas untuk menanggulangi musuh Allah. Jadi manusia diberikan otoritas untuk menanggulangi musuh Allah, yaitu iblis. Manusia diberikan otoritas untuk berkuasa atas bumi dan iblis. Jadi ada tujuan kita diciptakan oleh Allah, manusia. Karena waktu Adam diciptakan, kita juga diciptakan. Karena kita ada di dalam Adam semuanya. Betul ya waktu itu ya? Oke, ada dua tujuan manusia diciptakan. Pertama, untuk menjadi ekspresi Allah. Yang kedua, untuk menjadi perwakilan Allah, mewakili Allah untuk mengelola bumi, menguasai bumi, dan menaklukkan musuh Allah, yaitu iblis. Ingat dua tujuan kita diciptakan. Pertama, untuk mengekspresikan Allah. Yang kedua, untuk mewakili Allah, untuk menaklukkan bumi dan menaklukkan iblis, musuh Allah. Nah, sekarang mari kita memasuki pagar yang kedua, yaitu cara untuk mencapai tujuan. Oh, itu nggak ada pagarnya. Sebetulnya saya kasih pagar, cuma nggak dikasih pagar di situ. Ya nggak apa-apa.
Dua cara untuk mencapai tujuan. Coba kita melihat Kejadian pasal 2 ayat 9. Kejadian pasal 2 ayat 9. Kita sedang mengarah kepada cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kejadian pasal 2 ayat 9 sudah di situ semua? Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apakah semua mengikuti saya dengan baik? Oke. Jangan anggap enteng kitab Kejadian, karena kitab Kejadian meletakkan dasar dari semua kebenaran dalam Alkitab, saudara-saudara. Itu sebabnya saya mau meletakkan dasar dulu, supaya saudara paham dasarnya, dasar kebenarannya ya saudara. Nah, di Taman Eden manusia ditempatkan, saudara-saudara, di depan dua pohon, yaitu pohon hayat dan pohon pengetahuan. Ya, pohon pengetahuan ini sebetulnya adalah pohon kematian. Karena ketika kita memakannya, kita akan mati. Jadi sebetulnya ini adalah pohon kematian, lawan dari pohon kehidupan. Tapi entah mengapa diberi nama bukan pohon kematian, tapi pohon pengetahuan. Mungkin kalau diberi nama pohon kematian, Adam tidak akan memakannya. Tapi kalau diberi nama pohon pengetahuan, banyak orang menyukainya. Selamat siang. Ya. Karena pohon pengetahuan menarik untuk dimakan kelihatannya. Lalu dari dua pohon ini, pohon hayat atau pohon kehidupan dan pohon pengetahuan, satu pohon dilarang untuk makan. Tuhan bilang, hati-hati, jangan kau makan buah dari pohon pengetahuan ini, karena ketika engkau memakannya, engkau akan mati. Engkau pasti mati. Jadi pastilah engkau mati. Ini jaminan. Kalau makan dari buah pohon pengetahuan, pastilah engkau mati. Jadi sebetulnya kenapa manusia ditempatkan di depan pohon kehidupan atau pohon hayat? Pohon hayat ini mewakili Allah, hayat Allah, kehidupan Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ini adalah hayat Allah. Itulah pohon kehidupan di Taman Eden. Pohon hayat, manusia ditempatkan di depan pohon hayat, tujuannya supaya manusia makan pohon hayat ini, saudara-saudara. Supaya mereka menerima hayat Allah ke dalam diri mereka. Ya. Tetapi cobaannya adalah di sebelah pohon hayat ada pohon pengetahuan di sentral dari taman itu. Jadi manusia mau memilih sentralnya hayat Allah atau pohon pengetahuan, saudara-saudara. Nah, singkat cerita, mereka jatuh dan mereka memilih pohon pengetahuan. Padahal rencana Allah adalah Tuhan sudah melarang dengan pasti, jangan makan buah dari pohon pengetahuan, karena ketika engkau makan, pastilah engkau mati. Jadi maksud Tuhan adalah supaya mereka makan dari pohon hayat. Ketika mereka makan pohon hayat, hayat Allah akan masuk ke dalam diri mereka, dan hayat Allah berdiam di dalam diri mereka. Kenapa hayat Allah harus masuk ke dalam diri manusia? Supaya manusia bisa mencapai tujuannya, yaitu mengekspresikan Allah. Manusia memang gambar Allah, tapi gambar tanpa hayat tidak bisa mengekspresikan. Ya, misalnya ada foto saya. Saudara pernah lihat foto saya? Nah, pernah. Nah, foto saya tidak bisa mengekspresikan saya sepenuhnya karena tidak punya hayat saya. Kapan foto itu bisa mengekspresikan saya sepenuhnya? Kalau ada hayat saya masuk ke dalamnya, dia bisa mengekspresikan saya sepenuhnya. Kalau tidak, dia cuma gambar, bukan ekspresi. Jelas ya saudara? Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah.
Manusia ini gambar Allah, fotonya Allah, gambarnya Allah. Tetapi permasalahannya adalah dia tidak bisa menjadi ekspresi Allah kalau hayat Allah tidak masuk ke dalam dirinya. Dia cuma gambar tanpa hayat. Gambar tanpa hayat tidak bisa jadi ekspresi. Kalau mau mengekspresikan Allah, harus punya hayat Allah supaya gambar ini bisa mengekspresikan Allah secara penuh. Jelas ya saudara? Itu sebabnya rencana Allah menempatkan manusia di depan pohon hayat adalah supaya mereka mengambil pohon hayat itu, memakannya, dan hayat Allah masuk ke dalam dirinya, sehingga mereka bukan hanya gambar Allah, tapi juga memiliki hayat Allah. Sehingga mereka bisa benar-benar mengekspresikan Allah secara penuh. Manusia tidak mungkin mengekspresikan Allah kalau kita cuma jadi gambar tanpa hayat. Jelas ya saudara? Jadi kita perlu memiliki hayat Allah untuk bisa mengekspresikan hayat, saudara-saudara, supaya kita tidak hanya menjadi gambar tanpa hayat, tapi gambar dengan hayat yang bisa mengekspresikan Allah. Lalu kalau kita tidak memiliki hayat Allah di dalam kita, bagaimana juga kita dapat menggunakan otoritasnya? Tidak mungkin gambar tidak berotoritas. Ketika hayat Allah masuk, otoritas bisa digunakan. Memang sudah diberikan otoritas, tapi otoritas tidak bisa digunakan kalau hayat Allah tidak masuk ke dalam diri manusia. Jadi singkat kata, kita perlu Allah menjadi hayat di dalam kita agar kita dapat mencapai tujuan penciptaan, yaitu mengekspresikan Allah dan mewakili Allah. Jadi penting untuk kita menerima hayat Allah masuk ke dalam diri kita, supaya kita hidup berdasarkan hayat Allah di dalam itu, sehingga kita bisa mengekspresikan Allah dan mewakili Allah di atas muka bumi ini untuk menaklukkan bumi dan menaklukkan musuh Allah, yaitu iblis. Oke, sampai di sini bisa menangkap saudara-saudara? Bisa kita lanjut? Oke, yang ketiga, gambaran hubungan Allah dengan manusia. Gambaran hubungan Allah dengan manusia. Ayo kita perhatikan baik-baik gambaran hubungan Allah dengan manusia. Yang pertama-tama yang digambarkan oleh kitab Kejadian adalah atau bukanlah gambaran tentang pekerjaan atau usaha, tetapi gambaran tentang makan. Jangan makan buah pohon ini, artinya kita harus makan buah dari pohon hayat atau pohon kehidupan. Ini menggambarkan hubungan Allah dengan manusia, yaitu hubungannya digambarkan bukan dengan berusaha, bukan dengan bekerja untuk mencapai Allah, untuk memperkenan hati Allah, tapi gambaran hubungan Allah dengan manusia adalah hubungan makan gambarannya. Kamu makan hayat Allah supaya Allah menyatu dengan dirimu, Allah masuk ke dalam dirimu sehingga engkau memiliki hayat Allah. Jadi gambaran mula-mula tentang hubungan Allah dengan manusia bukanlah gambaran tentang pekerjaan atau usaha, tetapi gambaran tentang makan. Kalau kita perhatikan perintah Allah yang pertama kepada manusia bukan kamu harus melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, dan jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan melakukan, harus ini, harus begitu, harus begini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bukan itu perintah pertamanya. Perintah pertamanya adalah jangan kau makan buah ini, artinya kau makan buah yang ini. Perintah pertama manusia yang diterima oleh manusia bukan tentang pekerjaan, bukan tentang usaha untuk memperkenan hati Allah. Bahkan saya mau gariskan, perintah pertama Allah kepada manusia bukan supaya manusia menyembah Allah, tapi supaya manusia makan pohon hayat itu. Gambaran Alkitab tentang hubungan Allah dan manusia sangat berbeda dengan gambaran hubungan Allah dengan manusia di dalam ajaran agama. Saya harus menegaskan ini karena gereja telah merosot kepada agama. Itu sebabnya saya harus membangkitkan gereja supaya gereja tidak mempraktekkan hukum agama.
Karena selama ini gereja telah terperangkap dalam ajaran agama dan melakukan hukum agama. Dalam semua agama, hubungan Allah dengan manusia digambarkan sebagai hubungan antara pencipta dengan ciptaan. Oh, dia pencipta yang agung, dia pencipta yang jauh, tak terjangkau, tak terhampiri, tak kelihatan. Kita ini ciptaan yang harus sujud menyembah dia, bahkan tersungkur untuk menyembah dia. Itu gambaran hubungan Allah dengan manusia di dalam ajaran agama. Tapi Alkitab tidak menggambarkan hubungan Allah dengan manusia seperti itu. Gambaran mula-mula tentang hubungan Allah dengan manusia yang digambarkan oleh Alkitab adalah tentang makan, menikmati. Apakah makan itu kebutuhan atau kenikmatan? Nah, kenikmatan. Kalau makan itu cuma kebutuhan, banyak orang tidak suka makan. Siapa yang tahu olahraga adalah kebutuhan? Nggak tahu. Siapa yang tahu olahraga adalah kebutuhan? Ini ngerti nggak sih yang saya tanya apa? Olahraga adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh saudara. Siapa yang tahu? Maksudnya angkat tangan kalau tahu. Semua tahu itu? Oke. Yang angkat tangan berapa sih itu? Oke, sekarang turun tangannya. Siapa yang olahraga sekarang? Oke, beberapa olahraga, tapi sebagian besar tidak olahraga. Yang olahraga pun belum tentu tiap hari olahraganya. Saudara butuh olahraga tiap hari atau seminggu sekali? Semua orang tahu olahraga adalah kebutuhan, tapi tidak semua berolahraga. Hanya mereka yang bisa menikmati olahraga, baru mereka mau berolahraga. Kalau makan cuma kebutuhan, saudara pasti nggak suka makan. Cuma beberapa lah yang suka makan. Tapi kalau saya bilang makan adalah kenikmatan, makanya semua orang suka makan. Ayo kamu jangan bilang nggak suka makan. Semua kita suka makan. Memang skalanya beda-beda. Ada yang sangat suka, ada yang suka aja. Ada yang demi makan, dia bisa kejar tuh. Yuk kita ke Bandung. Weh. Cuma mau makan bola ubi. Cuma mau makan satu makanan. Dia rela ke Bandung, habis makan pulang lagi. Saya rasa saya tidak akan melakukan itu. Ya saudara. Kecuali disetirin, dibayarin, dibalikin. Mungkin saya akan ikut. Tapi kalau saya suruh nyetir sendiri ke Bandung untuk makan, bayar sendiri, lalu balik sendiri, ogah. Saya suka makan dalam skala tertentu, tapi nggak begitu-gitu amat, saudara-saudara. Tapi beberapa orang yang demi makan rela kemana saja. Kenapa? Karena makan adalah kenikmatan. Kalau mau kita hitung-hitung, sebagian besar uang kita habisnya ke makan. Ya. Kalau yang sudah berkeluarga, ya ke anak. Tapi ke anak untuk apa? Untuk makan. Sebagian lagi ke pendidikan. Tapi sebagian besar uang kita habisnya ke makan. Apalagi kalau saudara yang suka kulineran. Kenapa? Karena makan adalah sebuah kenikmatan. Jadi perintah Allah yang pertama kepada manusia bukanlah soal melakukan ini dan melakukan itu, tetapi soal makan. Gambaran yang mula-mula tentang hubungan Allah dengan manusia bukanlah gambaran pekerjaan, bukanlah gambaran usaha, tetapi gambaran makan. Allah menyajikan dirinya kepada manusia dalam bentuk makanan. Bukan sesuatu yang harus disembah.
Saya ulangi sekali lagi, tolong perhatikan baik-baik. Allah menyajikan dirinya kepada manusia dalam bentuk makanan, pohon hayat. Bukan dalam bentuk sesuatu yang harus disembah. Pohon hayat bukan untuk disembah. Pohon hayat untuk dimakan. Itulah gambaran Alkitab tentang hubungan Allah dengan manusia. Bahkan ketika Alkitab bicara tentang penyembahan, ayat yang terkenal tentang penyembahan ada di mana? Ada di mana? Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau saudara perhatikan perikop dari ayat itu, awal-awal Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Betul ya saudara? Nah, perempuan Samaria itu lagi nimba air. Lalu Yesus datang dan bilang, beri aku air. Lalu perempuan itu bilang, masa kamu orang Yahudi minta air kepada perempuan Samaria? Apa nggak salah? Karena orang Yahudi dan orang Samaria itu bersengketa, saudara-saudara. Ya, nggak ngomong mereka itu, saudara-saudara. Karena orang Samaria ini keturunan Yahudi campuran. Jadi oleh orang Yahudi dianggap kafir karena campuran. Kalau ini Yahudi asli. Kalau Alkitab memandang Yahudi, non-Yahudi dianggap kafir, saudara-saudara. Sama seperti orang beragama yang tidak seagama dengan dia dibilang kafir, saudara-saudara. Sama seperti itu kira-kira. Jadi mereka orang Samaria ini adalah keturunan Yahudi tapi campuran kafir. Jadi Yahudi campur kafir. Jadi orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria, tapi Yesus datang meminta air kepada perempuan Samaria. Nah, ketika perempuan itu bilang begitu, Yesus bilang gini, kalau engkau tahu dengan siapa engkau berbicara, engkau akan minta air kepadanya. Air kehidupan atau air hayat. Lalu Yesus bilang gini, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Apa itu air hayat, air kehidupan? Lalu perempuan itu bilang gini, Tuhan, berikan aku air itu. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, oke, aku akan berikan air itu, tapi panggil dulu suamimu. Lalu perempuan itu bilang, Tuhan, aku tidak punya suami. Padahal dia punya suami. Bahkan 5 suami, dan yang sekarang ada padanya bukan suaminya. Jadi ini suami yang ke-6 yang belum resmi. Yesus bilang, Yesus itu bijaksana. Dia bilang gini, oke, kali ini engkau berkata benar. Padahal sebetulnya dia bohong. Karena dia bilang dia belum bersuami. Tapi Tuhan bilang kali ini kamu tepat ngomongnya. Karena kamu sudah punya 5 suami dan sekarang yang ada padamu bukan suamimu. Jadi ini adalah laki-laki ke-6 tapi belum resmi. Masih kumpul kebo gitu saudara-saudara. Artinya apa? Ini perempuan adalah orang yang mencari kenikmatan. Di dalam Alkitab, air menggambarkan kenikmatan. Makanya kenapa Yesus pendekatannya tentang air. Karena perempuan ini adalah perempuan berdosa yang terus-menerus mencari kenikmatan. Dan orang kenikmatannya beda-beda saudara-saudara. Nah kebetulan perempuan ini kenikmatannya adalah dalam hal seks. Dosa yang dia nikmati adalah seks. Itu sebabnya dia berganti-ganti laki-laki saudara-saudara. Saya nggak tahu apakah perempuan ini kaya atau miskin, tapi dia bisa berganti-ganti suami. Dia sudah punya 5 suami dan sekarang dia tinggal dengan seorang laki-laki yang belum resmi menjadi suaminya. Berarti sudah 6 laki-laki. Makanya Yesus bilang, kalau kamu minum air yang kamu minum saat ini, engkau akan haus lagi. 1 suami
Sudah diminum, haus lagi, mau punya 2 suami. Minum, haus lagi, cari yang ketiga. Minum, haus lagi, cari yang keempat. Minum, haus lagi, cari yang kelima. Minum, haus lagi, cari yang keenam. Dan yang keenam belum resmi. Jadi perempuan ini adalah perempuan yang mencari kenikmatan di dalam seks, saudara-saudara. Dan itu Yesus bilang itulah air yang dia minum yang akan membuat dia haus lagi, dan haus lagi. Lalu Yesus bilang, kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, yaitu air kehidupan, air hayat, engkau tidak akan haus lagi. Artinya, air yang kuberikan kepadamu akan memuaskan engkau sehingga engkau tidak akan mencari air yang lain lagi. Karena air hayat itu akan memuaskan kamu. Ketika engkau minum dari air itu, menerima air itu, maka air itu akan menjadi sumber mata air dalam dirimu yang terus berbual-bual sampai kekekalan. Jadi engkau tidak akan haus lagi sampai kekekalan. Kalau engkau dipuaskan oleh air hayat, air kehidupan, engkau tidak akan mencari kepuasan lain lagi. Engkau tidak akan mencari air lagi, karena sekali engkau minum air ini, engkau dipuaskan sekali untuk selama-lamanya. Dan engkau tidak akan haus lagi. Jadi Tuhan Yesus sedang bicara tentang kenikmatan, minum air hidup. Betul? Lalu perempuan ini membelokkan pembicaraan kepada penyembahan. Dan akhirnya Yesus bilang, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini bukan soal tata cara penyembahan, karena banyak orang menafsirkan ayat ini, oh kita harus menyembah dalam roh. Ayo kita berbahasa roh menyembah Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Ini bicara tentang organ yang tepat yang harus dipakai untuk menyembah Allah. Allah itu roh, makanya kamu harus menyembah di dalam roh, memakai organ roh. Roh hanya bisa bersentuhan dengan roh. Roh hanya bisa menjamah roh. Kalau kita tidak menjamah roh dengan roh kita tidak akan bisa menjamah Tuhan. Kalau kita tidak menyembah roh yang adalah Tuhan dengan roh kita, maka kita tidak akan bisa menyembah Allah. Penyembahan kita tidak akan sampai kepada Allah kalau kita menyembah Allah yang adalah roh, tapi kita menyembahnya dengan pikiran dan dengan tubuh saja. Kamu harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran di situ adalah realitas, dan itu bicara tentang Kristus, karena Kristus adalah realitas dari seluruh kebenaran. Realitas dari seluruh kenikmatan. Tuhan bilang, kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Dan engkau akan menikmati Tuhan terus menerus. Dan ayat 24, dan engkau akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, karena aliran air kehidupan itu adanya di dalam roh. Sumber air kehidupan itu adanya di dalam roh. Tapi jadi apakah maksud Yesus? Penyembahan adalah ketika engkau meminum dia, engkau menyembah dia. Ketika engkau memakan dia, engkau menyembah dia. Itulah penyembahan. Jelas ya saudara? Penyembahan bukan soal kita nyanyi 3 lagu lambat, 1 lagu cepat, lalu berdoa, lalu bermazmur dengan bahasa roh dan sebagainya. Penyembahan bukan soal lagu. Penyembahan adalah soal kita menikmati Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Makanya gambaran mula-mula hubungan Allah dengan manusia adalah gambaran makan, saudara-saudara. Ketika Allah bicara tentang penyembahan di dalam Yohanes 4 ayat 24, konteksnya atau perikopnya adalah Allah sedang bicara tentang kenikmatan. Karena apa yang paling engkau nikmati, itulah yang engkau sembah. Kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 32, kisah tentang orang Israel menyembah anak lembu emas. Ya. Mereka baru mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan mereka baru berkata, oke, kami menyembah Tuhan. Tapi ketika Musa naik ke atas gunung berhadapan dengan Tuhan, 40 hari nggak turun-turun gunung, mereka bingung. Lalu mereka minta Harun, bikinlah Allah bagi kami.
Lalu Harun membuat anak lembu emas. Anak lembu emas. Anak lembu adalah untuk dimakan, bukan untuk bekerja. Kalau lembu yang sudah dewasa baru dipakai untuk bekerja. Tapi anak lembu belum bisa dipakai untuk bekerja, untuk dimakan, untuk dinikmati. Jadi ketika mereka menyembah anak lembu emas, sebetulnya itu adalah gambaran bahwa mereka menyembah apa yang seharusnya mereka nikmati. Mereka menikmati, mereka menyembah apa yang mereka nikmati. Kenikmatan mereka itulah penyembahan mereka. Lalu anak lembu emas itu dibuat dari anting-anting emas mereka, dari perhiasan emas yang mereka punya, dikumpulkan, dibuat anak lembu emas. Perhiasan. Alat untuk mempercantik diri. Itu juga bisa jadi berhala buat kita. Penyembahan berhala buat kita, saudara-saudara. Jadi penyembahan bicara tentang kenikmatan. Apa yang kita nikmati, itulah yang kita sembah. Makanya saudara-saudara, saudara nggak usah ngomong tentang, oh kalau lihat patung, berhala, patung berhala. Apa yang kau nikmati, lebih daripada engkau menikmati Tuhan, itulah pengganti Allah. Itulah berhala. Itu sebabnya ketika Alkitab bicara tentang penyembahan, dia bicara tentang minum, tentang makan, tentang menikmati. Ya saudara-saudara, cari cara yang terbaik untuk menyembah Tuhan adalah dengan minum dia, makan dia, menikmati dia, menerima dia masuk ke dalam kita sebagai hayat kita. Itulah penyembahan. Sudah paham apa yang saya sampaikan? Jadi maafkan saya kalau saya ngomong dengan tegas. Panggilan tertinggi kita terhadap Allah bukanlah untuk menyembah Allah, tapi untuk makan, untuk menikmati Tuhan. Saudara boleh nyanyi 10 lagu lambat, lagu-lagu rohani. Tapi kalau engkau tidak langsung bersentuhan dengan Tuhan dan menikmati dia, menerima dia ke dalam saudara sebagai hayat saudara, saudara tidak sedang menyembah Tuhan. Itu sebabnya penyembahan bukan soal lagu. Penyembahan soal kita menikmati Tuhan, kita bersentuhan langsung dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menyembah Tuhan, kita harus memakai roh kita. Ketika kita memakan Tuhan, meminum Tuhan, kita harus memakai roh kita, karena hanya roh yang bisa bersentuhan dengan roh, saudara-saudara. Panggilan tertinggi kita bukan untuk menyembah Tuhan, nggak ada di Alkitab. Panggilan tertinggi kita adalah untuk makan, untuk menikmati dia sebagai makanan kita, untuk menerima dia ke dalam kita sebagai hayat kita, saudara-saudara. Amin. Ayo kita beralih kepada yang nomor 4, beralih dari konsep melakukan kepada makan. Ini penting saudara-saudara. Kita harus beralih dari konsep melakukan kepada makan. Seperti tadi saya bilang, kekristenan telah merosot menjadi agama yang melakukan, agama yang bekerja, agama yang berjerih lelah untuk menyenangkan Tuhan. Kita diajar, oh setiap pagi kamu harus berdoa. Oh setiap pagi kamu harus baca Alkitab. Setiap malam belum tidur, kamu harus baca Alkitab. Setiap hari saya harus baca 4 pasal. Tiap hari kamu harus hidup baik, hidup jujur, berintegritas. Supaya kamu menyenangkan Tuhan. Ya saudara-saudara, semua isi agama adalah tentang melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Tentang berusaha sesuatu untuk memperkenan hati Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 29, ini lucu sekali. Tuhan Yesus sedang bicara tentang makan, tapi mereka tanya tentang pekerjaan. Ayat 27 sampai 29 Yohanes 6. Kita sekarang ke Yohanes 6. Oke, mulai ayat 27.
Tuhan Yesus berkata seperti ini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Sama dengan air tadi, ini juga bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi Tuhan Yesus sedang bicara tentang makanan yang bertahan sampai kekekalan. Tuhan Yesus sedang bicara tentang makanan. Oke? Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, kata orang banyak itu, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Inilah pertanyaan agama. Selalu pertanyaan A adalah, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan supaya Allah berkenan kepada kami? Apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan supaya Allah memperkenan hidup kami? Lalu para guru agama akan mengajarkan saudara, kamu harus begini, harus begitu, harus lakukan ini, harus lakukan itu, dan jangan lakukan ini, dan jangan lakukan itu, maka kamu berkenan kepada Tuhan. Itulah ajaran agama. Lalu apa bedanya kekristenan dengan agama? Kita sering kali bilang, kekristenan tidak sama dengan agama. Kekristenan bukanlah religion, kekristenan adalah relationship, katanya saudara-saudara. Tetapi isinya sama dengan agama. Selalu kita bicara tentang harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, jangan begini, jangan begitu. Itulah ajaran agama, itulah hukum Taurat. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan sedang bicara tentang makan. Aku berikan kepadamu makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Kamu harusnya makan itu. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Itu sebabnya saudara-saudara, paling susah ngajarin orang Kristen untuk makan. Oh, beberapa tahun belakangan ini saya ngajarin orang Kristen untuk makan. Susah. Kenapa? Karena pikiran mereka adalah apa yang harus kami lakukan. Istilah rohaninya adalah kita harus haus dan lapar. Kita harus haus dan lapar. Kita harus lakukan ini, kita harus lakukan itu. Kita harus cari Tuhan, kita harus kejar Tuhan. Disuruh makan susah. Diajarin makan susah, saudara. Karena dari dulu sudah begitu. Yesus bicara tentang makanan yang akan bertahan sampai kekekalan. Bekerjalah untuk makanan yang bisa bertahan sampai kekekalan. Karena kalau kamu mau bekerja, bekerjalah untuk makanan yang bisa bertahan sampai kekekalan. Jangan cuma mencari roti yang cuma tahan sebentaran lalu lapar lagi. Aku mau memberikan kepadamu makanan yang bisa bertahan sampai kekekalan, yang membuat engkau tidak lapar lagi. Lalu mereka tanya, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami kerjakan? Jadi kalau saudara pikirannya selalu bertanya, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Ini orang beragama. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Ini orang beragama. Atau doanya seperti ini, Tuhan, aku mau melakukan ini, mau melakukan itu, mau melakukan ini, mau melakukan itu. Tuhan tolong berkati. Nah, itu doa orang beragama, saudara-saudara. Ya. Lalu ayat 28. Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Perhatikan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kalau ada satu-satunya pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk engkau lakukan adalah percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus Kristus. Apa itu percaya? Percaya adalah menerima Dia ke dalam kita sebagai hayat. Dan itulah makan. Percaya adalah menerima Dia ke dalam kita sebagai hayat. Waktu kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita percaya. Kita menerima Dia ke dalam kita sebagai hayat.
menjadi hayat kita. Itulah yang Tuhan Yesus bilang, makan, engkau makan aku, engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Lalu, ayat 57, Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kalau kamu makan aku, kamu akan hidup oleh aku. Apa itu makan? Percaya. Apa itu percaya? Menerima dia ke dalam kita sebagai hayat. Itulah makan. Kalau kamu menerima aku ke dalam kamu sebagai hayat, kamu akan hidup oleh aku. Artinya dia yang menjadi hayat kita. Dia yang menjadi hidup kita. Betul saudara? Jadi sepanjang Alkitab, Allah menjanjikan dirinya sebagai pohon hayat, nafas hayat, air hayat, roti hayat, daging domba. Semua yang Allah sajikan kepada manusia tentang Allah adalah tentang makanan. Bukan tentang sesuatu yang harus disembah, di mana kita harus sujud menyembah Tuhan, tapi tentang sesuatu yang harus kita makan. Amin. Tentang sesuatu yang harus kita makan. Jadi makan adalah bagian yang terpenting dari kehidupan kekristenan kita. Saya ulangi, makan adalah bagian terpenting dari kehidupan kekristenan kita. Itulah yang Allah kehendaki. Kalau kita tidak makan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan untuk kita diciptakan. Tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk mengekspresikan Allah dan untuk mewakili Allah, menaklukkan bumi dan musuh Allah, yaitu iblis. Bagaimana mungkin kita bisa mengekspresikan Allah kalau kita tidak memiliki hayat Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengekspresikan Allah kalau hayat Allah tidak menguasai diri kita? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita bisa menggunakan otoritas Allah untuk mewakili Allah di atas muka bumi ini kalau hayat Allah tidak menguasai diri kita? Hanya kalau kita makan dan hayat Allah itu bertambah terus di dalam diri kita. Semakin kita makan, maka semakin hayat Allah bertambah di dalam diri kita. Semakin kita minum air hayat, semakin kita makan roti hayat, semakin kita menghirup nafas hayat, maka hayat Allah terus bertambah di dalam kita, sehingga dengan hayat Allah itu kita memiliki otoritas untuk mewakili Allah dan kita bisa mengekspresikan Allah, saudara-saudara. Itu sebabnya hukum kerajaan berbeda dengan hukum Taurat. Hukum kerajaan jauh lebih tinggi daripada hukum Taurat, saudara-saudara, karena hukum kerajaan didasarkan kepada hayat Allah. Sedangkan hukum Taurat atau hukum agama didasarkan kepada hayat manusia. Ya saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang, hukum Taurat berkata jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, kalau engkau melihat wanita dan engkau berahi terhadapnya, engkau sudah berzina di dalam hatimu. Lebih tinggi, mulai dari hati dihitungnya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, panggilan tertinggi kita bukanlah untuk menyembah, melainkan untuk makan. Ulangi, panggilan tertinggi kita bukanlah untuk menyembah, tapi untuk makan. Dengan makan kita menyembah Dia. Semakin kita makan, semakin kita menyembah Dia. Jelas ya saudara? Nah, jadi kita harus beralih dari perkara melakukan kepada perkara makan. Saya tahu ini bukan hal mudah. Sudah berapa tahun belakangan ini saya mengajar saudara untuk beralih dari melakukan, dari konsep melakukan kepada konsep makan, susah. Sampai sekarang pun cuma beberapa orang yang benar-benar bisa menikmati Kristus sebagai makanan. Selebihnya masih mencari-cari apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan. Sudah dibilangin, udah kamu nggak usah melakukan apa-apa, kamu makan aja, kamu minum aja, kamu menghirup nafas hayat saja. Nanti setelah kamu makan, baru kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena Allah yang akan memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu dan engkau melakukan sesuatu berdasarkan hayat ilahi yang ada di dalam saudara, yang bekerja di dalam saudara. Jadi ayo jangan sibuk melakukan, tapi sibuk makan. Nah makan itu nggak masuk bekerja ya saudara. Siapa yang bilang makan itu bekerja?
Saudara seharian bekerja, berapa jam pekerjaannya? Berapa jam waktu kerja saudara? 8 jam ya? 8 jam waktu jam kantor. Jam 12 siang adalah waktu makan. Itu bukan waktu bekerja kan? Itu waktu makan. Jadi waktu makan dan waktu bekerja itu beda. Makan itu nggak termasuk pekerjaan. Jadi maafkan saya kalau saudara bilang, saya mendoa bacakan firman Tuhan. Bagi saya mendoa bacakan firman itu sebuah pekerjaan. You are wrong. Makan itu bukan pekerjaan. Makan itu waktu istirahat. Waktu untuk menikmati. Jam 12 siang adalah jam istirahat, jam makan. Bukan jam bekerja. Jadi jam makan itu bukan jam kerja, itu jam istirahat. Di mana saudara cuma menikmati apa yang saudara makan. Jadi maafkan saya, makan tidak masuk pekerjaan, bro. Makan itu bukan pekerjaan. Kalau saudara menganggap makan itu pekerjaan, itulah sebabnya engkau jadi malas makan. Habis kerja disuruh kerja lagi. Cuma ini kerjanya pembukuan, ini kerjanya makan gitu, saudara. Udah capek seharian kerja pembukuan, sekarang disuruh kerja lagi, disuruh makan. Sudah salah konsepnya. Makan itu bukan pekerjaan. Karena beberapa orang bilang begini, katanya kita nggak harus melakukan apapun juga. Iya. Tapi kok disuruh mendoa bacakan firman? Tapi kok disuruh menyerukan nama Tuhan? Itu juga melakukan, itu makan. Bukan melakukan, bukan pekerjaan. Makan bukan pekerjaan, bro. Selamat siang. Makan jangan dihitung sebagai pekerjaan. Makan itu kenikmatan. Saya nggak tahu ada nggak orang yang menganggap pekerjaan sebagai kenikmatan. Saya rasa jarang. Mungkin ada 1-2 orang. Tapi rata-rata orang menganggap pekerjaan itu sebagai hal bukan kenikmatan. Sebagai beban. Makanya ada iklan. I like atau I don't like. I don't like Monday. I don't like ya. I don't like Monday. I hate Monday. Oh itu lebih dalam. Kenapa orang nggak suka hari Senin? Hari Senin adalah hari mulai bekerja. Tapi kalau hari Jumat, wah semangat tuh saudara. Karena besoknya libur. Waktunya untuk istirahat, untuk makan, menikmati saudara-saudara. Jarang ada orang yang bisa menikmati kerja. Kerja rata-rata dianggap sebagai beban. Itu sebabnya mengapa banyak orang ketika diajar menyeru nama Tuhan, mendoa bacakan firman, buat dia jadi beban. Karena buat dia itu pekerjaan. Sorry man, itu bukan pekerjaan, itu bukan tugas, itu makan. Waktu saya memberikan bahan mana yang terbuka, awal-awal banyak yang menganggap ini tugas baca lagi. Itu bukan tugas baca, itu makanan. Untuk dimakan, untuk dinikmati. Itu sebabnya awal-awal banyak yang bersuruh berat. Tapi segera diulang-ulang dikasih tahu, ini makanan, nikmatilah, ayo makan. Diajarin cara makannya saudara-saudara. Setelah mereka menikmati itu sebagai makanan, mereka bilang, ternyata nikmat juga saudara. Ketagihan deh. Tapi ada beberapa orang yang belum bisa menikmati itu sebagai makanan. Masih menganggap itu sebagai tugas baca. Sebagai pekerjaan. Sebagai melakukan. Mengapa? Konsep agama ini sulit diruntuhkan memang saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus bekerja bersama-sama untuk meruntuhkan konsep agama itu minimal di tempat ini. Kekristenan bukanlah agama, jelas. Apa perbedaannya? Jelas berbeda. Agama tentang melakukan. Tapi semua yang harus dilakukan sudah dilakukan oleh Tuhan. Sudah digenapi oleh Tuhan. Jadi kita tidak harus melakukan apapun juga, kita tinggal menikmati Tuhan.
menikmati pekerjaan Tuhan. Kita tinggal makan, saudara-saudara. Perkara agama, perkara konsep melakukan ini sudah mendarah daging dalam hidup kita. Karena dari kecil kita dibesarkan dalam konsep Taurat, dalam konsep agama. Dari kecil kita diajar, kamu harus jadi anak yang taat ya. Kamu harus sekolah yang benar ya. Jangan nyontek kalau di sekolah. Jujur sama ibu bapak guru. Hormati ibu bapak guru, saudara-saudara. Harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, harus lakukan ini, harus lakukan itu. Itulah Taurat, itulah ajaran agama, saudara-saudara. Kita dibesarkan dalam agama, dalam konsep agama. Itu sebabnya ketika kita jadi orang Kristen, kita membawa konsep agama ini mendarah daging dalam hidup kita, sehingga konsep kita selalu apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lihat aja dari cara orang Kristen berdoa. Siapa yang kalau berdoa gini, nggak usah angkat tangan ya, nggak usah. Dalam hati aja maksud saya. Siapa yang kalau berdoa begini, oh Tuhan, sepanjang hari ini tolong aku Tuhan. Aku ingin melakukan kehendak Allah. Siapa yang kalau berdoa begitu? Aku ingin melakukan kehendak Allah. Tolong aku Tuhan. Jadi kita mau melakukan Taurat, lalu suruh Tuhan tolong kita untuk melakukan Taurat. Orang Tuhan suruh kita mati dari Taurat. Gimana Tuhan, saudara suruh Tuhan tolong saudara untuk melakukan Taurat? Di bahan MYT kemudian di sepanjang minggu ini ada yang saya bahas itu. Tuhan mau kita mati dari hukum Taurat. Saudara malah mau menggabungkan Tuhan dengan hukum Taurat. Tuhan nggak bisa digabungkan dengan hukum Taurat karena hukum Taurat berakar dari pohon pengetahuan, sedangkan Tuhan berakar dari pohon kehidupan. Kita berdoa, Tuhan, aku mau setiap pagi bangun jam 5 pagi untuk berdoa. Nah ini Taurat nih. Lalu besok paginya kita pasang alarm jam 5 pagi. Ketika alarm bunyi, entahlah bunyi apa. Tolet, 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 tolet gitu ya saudara. Pokoknya alarm bunyi itu kita bangun, berdoa, berdoa. Oh Tuhan datanglah. Saudara sedang melakukan hukum Taurat, lalu Tuhan suruh saudara suruh Tuhan datang. Kira-kira Tuhan datang atau enggak? Loh ini ngikutin gak sih? Saudara sedang melakukan hukum Taurat, lalu saudara minta Tuhan datang. Tuhan datanglah. Kira-kira Tuhan datang gak? Ya gimana Tuhan mau datang? Orang Tuhan suruh saudara mati dari hukum Taurat. Saudara melakukan hukum Taurat, suruh Tuhan datang. Jadi konsep melakukan kita sudah mendarah daging begitu rupa, sampai dalam doa pun kita banyak agamanya daripada makannya, saudara. Oh, tolong aku Tuhan. Sepanjang hari ini aku mau sabar Tuhan. Kemarin itu aku gak sabar tuh Tuhan. Aku gebukin anak kelewatan Tuhan. Oh Tuhan, tolong aku hari ini sabar terhadap anakku Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan aku kesabaran Tuhan. Nah ini konsep Taurat juga saudara. Bukan konsep anugerah dan bukan konsep makan. Tolong kecakan sabuk pengaman saudara. Karena kita mau meruntuhkan benteng-benteng agama hari ini. Dan tanpa sadar, ada banyak benteng agama dalam hidup kita. Sehingga kita tidak enak rasanya kalau tidak melakukan sesuatu yang baik. Kita selalu mau menjadi orang baik. Setelah kita menerima Kristus, tadinya kita nggak peduli tentang dosa dan sebagainya. Tapi setelah menerima Kristus, kita jadi peduli. Lalu kita berdoa, Tuhan tolong aku untuk menyenangkan Tuhan. Tolong aku Tuhan untuk menjadi orang baik. Untuk menjadi seperti Kristus. Tolong aku Tuhan. Maksudnya tolong aku untuk melakukan yang baik. Melakukan. Nah ini adalah doa orang beragama. Apa bedanya doa saudara dengan doa orang yang di sana? Sama nggak?
Sama ya? Kok sama ya? Katanya kekristenan bukan agama. Kok doanya sama? Ayo kita memberi ke dalam rumah Tuhan. Upahmu besar di sorga. Kita ngumpulin di sorga. Supaya waktu kita meninggal, kita disambut bidadari di sorga, saudara. Haleluya. Ini sorganya para laki-laki, saudara. Kasihan yang perempuan kalau masuk sorga. Buat perempuan disambut bidadari nggak ada artinya, saudara. Ya, mereka harus disambut bidadara. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini semua adalah konsep agama. Dan tanpa sadar, di gereja berkembang ajaran agama, ajaran moralitas, yang sebetulnya malah merusak gereja. Tidak membangun tubuh Kristus sebagaimana seharusnya. Tidak mengaktifkan Kristus di dalam kita. Tidak membuat kita hidup berdasarkan hayat Allah, tapi kita selalu hidup berdasarkan baik dan jahat, benar dan salah. Saya ada bawa karton-karton putih ini. Saya sudah siapkan karton-karton putih buat saudara. Saudara nanti mau ambil boleh. Jadi setiap hari saudara mendoa bacakan firman, saudara merenungkan MYT. Kalau ada inspirasinya atau ayat yang menginspirasi saudara, saudara boleh tulis di karton. Tulis di karton ini, saya sudah lakukannya. Dan sepanjang hari itu boleh saudara bawa di kantong atau di mana juga, sehingga dimanapun saudara berada, saudara bisa lihat lagi, dan baca lagi, dan renungkan lagi. Ketika saudara ada di kantor, saudara taruh di depan meja kerja saudara, sehingga ketika saudara lihat lagi, saudara baca lagi, kalau perlu saudara doa bacakan lagi. Maka sepanjang hari itu, pikiran saudara akan dipenuhi dengan firman yang tadi pagi saudara makan. Saudara boleh lakukan itu, dengan demikian saudara terus makan dan terus bertumbuh. Saya sudah siapkan di belakang, di dekat kotak persembahan itu. Jadi setelah saudara berikan persembahan, saudara boleh ambil itu. Jadi kasih persembahan dulu baru ambil itu. Nah, itu bercanda. Nah, ini sudah beberapa hari dari tanggal 2 Agustus sampai 6 Agustus. Kadang-kadang satu hari saya menulis 2 atau 3 karton, bisa, tergantung berapa banyak inspirasi yang saya terima. Salah satunya yang tanggal 6 Agustus saya tulis seperti ini. Jika aku hidup sebagai bagian dari pohon hayat, aku tidak akan memperhatikan baik dan jahat, tetapi memperhatikan hayat. Dan aku akan membedakan perkara-perkara bukan menurut benar dan salah, tetapi menurut hayat dan maut. Berapa banyak kali kita memperhatikan baik dan jahat, benar dan salah, bukan memperhatikan soal hayat. Dan kita membedakan perkara-perkara berdasarkan benar dan salah, bukan berdasarkan hayat dan maut. Saya baca berulang-ulang sepanjang hari sehingga saya ingat. Masuk ke dalam diri saya dan menjadi hayat dalam hidup saya. Sehingga saya ingat, saya harus membedakan perkara-perkara bukan berdasarkan benar dan salah lagi, tapi berdasarkan hayat dan maut. Itu sebabnya memperhatikan perasaan hayat atau perasaan maut itu penting. Ketika saudara melakukan sesuatu, ini bukan lagi perkara benar dan salah, tapi perkara apakah hayat atau maut. Bukan soal ini benar atau salah, tapi ini menghasilkan hayat atau maut. Ketika seseorang melakukan sesuatu kepada saudara, lalu saudara menyahut atau menimpali atau meresponi orang itu, pertanyaannya bukan apakah yang saudara lakukan itu benar atau salah, tapi pertanyaannya adalah yang saudara lakukan itu menghasilkan hayat atau maut. Itulah orang yang hidup berdasarkan hayat. Kita hidup sebagai bagian dari pohon hayat, bukan pohon pengetahuan benar dan salah, baik dan jahat. Kita bukan bagian dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita adalah bagian dari pohon hayat. Jadi kita harus hidup berdasarkan pohon hayat. Amin.
Jadi perkaranya sekarang kita harus bedakan bukan menurut benar atau salah, tapi menurut maut atau hayat. Mungkin seringkali yang saudara lakukan itu benar, minimal menurut saudara sendiri. Karena seringkali kita merasa benar menurut kita sendiri kan. Kita merasa yang kita lakukan itu benar. Tapi pertanyaan Tuhan adalah hasilnya hayat atau maut. Bukan soal benar atau salah. Ya. Suami menyinggung istri. Atau istri menyinggung suami. Mana banyakkan istri menyinggung suami atau suami menyinggung istri? Nggak bisa jawab ya. 50-50 lah ya. Sama-sama lah ya. Tapi orang-orang bilang suami lebih banyak menyinggung istri. Tapi menurut para suami, istri lebih banyak menyinggung suami. Oke, kalau pasanganmu menyinggung saudara, apa yang kau lakukan? Saya harus memberitahu dia bahwa dia salah dan saya benar. Dan saya lakukan ini untuk membalas dia. Pertanyaannya bukan saudara benar atau salah, pertanyaannya apakah yang saudara lakukan itu hayat atau maut? Itulah orang yang hidup berdasarkan pohon hayat. Bukan lagi berdasarkan baik dan jahat, bukan lagi berdasarkan benar dan salah, tapi berdasarkan hayat dan maut. Membedakan perkaranya bukan berdasarkan benar dan salah, tapi berdasarkan hayat dan maut. Sudah paham apa yang saya sampaikan? Nah itu yang saya catat dan saya renungkan sepanjang hari. Jadi sepanjang hari itu pikiran kita dikuasai oleh inspirasi firman yang kita terima di pagi hari ketika kita mendoa bacakan firman. Puji Tuhan, saya bisa konsisten berdoa di pagi hari, menyerukan nama Tuhan, mendoa bacakan firman, haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak berusaha melakukannya, karena saya pernah berusaha melakukannya dan gagal. Tapi puji Tuhan, ketika saya terus makan, tiba-tiba saya bisa melakukannya. Jadi bukan saya yang melakukannya, tapi Kristus yang di dalam saya yang melakukannya. Ini bukan agama, ini perkara makan. Saya tidak melakukan itu karena saya ingin melakukan itu. Karena selama ini saya ingin melakukan itu, saya gagal. Tapi ketika saya terus makan dan makan dan makan, nggak tahu gimana. Bisa bangun sendiri, bisa seger sendiri. Bahkan ketika semalaman saya nggak tidur, saya kurang tidur, saudara-saudara. Ketika pagi hari tiba jam 6-an, saudara-saudara, saya bisa bangun dan ingat untuk makan. Dan seger untuk makan, haleluya. Ini bukan perkara melakukan, ini perkara menikmati. Dan saya terus menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan. Oh haleluya. Oh sekarang doa itu gampang saudara. Saya cuma menyerukan nama Tuhan 15 menit, setengah jam, 1 jam. Saya cuma menyerukan nama Tuhan aja. Selebihnya Tuhan akan menuntun saya apa yang akan saya doakan. Dari hasil menikmati Tuhan, baru muncul pekerjaan yang harus kita lakukan. Menikmati dulu, baru melakukan. Bukan melakukan dulu tanpa menikmati. Cuma melakukan adalah agama. Tapi ketika kita menikmati, dari hasil menikmati, Tuhan memberitahu apa yang harus kita lakukan. Artinya kita mengekspresikan Allah di dalam apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus berkata, apa yang aku katakan tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Bapakku. Apa yang aku kerjakan tidak berasal dari diriku sendiri. Aku melihat Bapak melakukannya, baru aku melakukannya. Jadi apa yang dia kerjakan tidak pernah berasal dari dirinya sendiri. Dia tidak mengerjakan apapun tanpa Bapak yang mengerjakannya. Dia berkata, apa yang aku kerjakan, Bapaklah yang mengerjakannya bagiku. Dan kita juga harusnya bisa berkata, apa yang aku kerjakan, itu disebabkan karena Kristus yang mengerjakannya bagiku. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amin, saudara-saudara. Jadi perhatikan ketika saudara berdoa, ini masih konsep agama atau konsep makan. Pastikan saudara makan dan makan dan makan dan makan dan makan dan makan dan makan, saudara-saudara. Makan, makan dan makan dan makan dan makan, saudara-saudara. Tanggal 5 bulan Agustus, untuk tinggal di dalam Dia, pertama-tama kita harus menerima Dia, kemudian belajar minum Dia dan makan Dia. Melalui minum dan makan Dia, kita dapat tinggal di dalam Dia. Yohanes 6 ayat 56.
Jadi tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita bisa terjadi melalui kita menerima Dia, minum Dia, dan makan Dia, saudara-saudara. 5 bulan Agustus lagi, semakin kita menyerap sari hayat Kristus sebagai pohon hayat, kita akan semakin merasakan unsur pembunuh itu di dalam kita. Haleluya. Ini ceritanya tentang dulu kita diajarin, saudara-saudara, kita harus memandang diri kita sudah mati bersama dengan Tuhan. Ayo kita pandang diri kita sudah mati, kita pandang diri kita sudah mati. Lalu kita deklarasi, aku sudah mati, aku sudah mati, aku sudah mati, aku sudah mati. Semakin kita deklarasi, aku sudah mati, semakin kita hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semakin kita menerima unsur hayat ilahi itu dengan makan, dengan minum, dengan menghirup nafas hayat, kita akan merasakan unsur pembunuh itu ada di dalam diri kita. Jadi saudara terbunuh dengan sendirinya. Kalau kehidupan memenuhi hidup saudara, kematian pergi. Kalau kehidupan menguasai hidup saudara, saudara terbunuh dengan sendirinya. Saudara nggak perlu berusaha untuk memandang saudara telah mati bersama dengan Kristus. Ketika engkau terus makan Dia, unsur hayat ilahi menguasai hidup saudara. Dengan sendirinya unsur pembunuh itu akan bekerja dalam diri saudara. Jadi semua bisa kita terima hasilnya dari kita makan dan makan dan makan dan makan dan makan. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Makan. Sekali lagi, panggilan tertinggi kita bukan menyembah, tapi makan. Seringkali saudara-saudara, tanpa kita sadari, Kristus yang seharusnya kita nikmati tergantikan dengan yang lain. Satu kali ada seorang ngomong sama saya begini, saya itu sukanya menyembah. Jadi kalau saya disuruh mendoa bacakan firman, kurang suka. Saya sukanya menyembah. Kalau saya menyembah, wah, kalau saya lagi kerja, saya terpanggil untuk menyembah, saya masuk mobil, saya menyembah. Wah, bisa setengah jam, 1 jam menyembah Tuhan. Oke, saya bilang, kamu suka menyembah, mungkin karena kamu suka nyanyi. Karena menyembah sama dengan nyanyi. Ya. Kalau saudara mau tes, saudara suka menyembah atau suka nyanyi? Menyembah tanpa nyanyi. Singkirkan semua alat bantu, saudara akan tahu seberapa sehat saudara. Mengerti maksud saya? Kalau saudara ada di kamar ICU, saudara hidup dengan alat bantu. Saudara masih bernafas karena alat bantu. Jantung saudara masih berdetak karena alat pacu jantung. Kalau alat bantu diangkat semua, mungkin saudara mati. Kalau saudara mau menguji seberapa sehat saudara, singkirkan semua alat bantu. Makanya saya nggak pernah suruh saudara dengerin khotbah saya sepanjang hari dan setiap hari. Karena itu bisa jadi alat bantu buat saudara yang mengkondisikan saudara. Kalau dengar suara saya, hidup dalam firman. Kalau enggak dengar suara saya, keluar dari firman. Pengalaman ya, saudara? Dulu ya? Oke. Makanya sekarang saya nggak menuntut saudara untuk dengar ulang khotbah saya. Kalau perlu saudara cukup dengar khotbah saya sekali, selebihnya engkau hidup sendiri bersama dengan Tuhan. Karena yang menguji kita seberapa sehat kita, kalau kita berhadapan dengan Tuhan sendiri, antara kita dengan Tuhan. Singkirkan semua alat bantu. Saudara akan tahu seberapa sehat saudara. Apakah saudara masih bisa hidup tanpa alat bantu? Tuhan mendidik saya untuk melakukan itu. Saya singkirkan semua alat bantu. Apakah saya bisa menyembah Tuhan tanpa lagu rohani? Saya nanya ini. Apakah kita bisa menyembah Tuhan tanpa lagu rohani? Why not? Menyembah adalah soal minum air hidup. Apakah kita bisa menyembah tanpa alat musik? Lalu mengapa kita perlu alat musik ini? Singkirkan.
Sebetulnya saya mau saudara ngetes seberapa sehat saudara. Singkirkan alat musik ini, bisakah kita menyembah Tuhan? Karena sering kali kita bilang kita menyembah Tuhan, tapi dengan alat bantu, dengan perantara. Dan sebetulnya alat bantu itu sudah menjadi pengganti Tuhan. Jadi sebetulnya yang kita nikmati bukan Tuhan, alat bantunya. Ada beberapa orang suka nyanyi lagu rohani favoritnya. Apa lagu favorit saudara? Hah? Apa? Hah? Apa? Bejanamu. Bejanamu. Gimana lagunya? Mengiringmu, kok bejanamu? Judulnya bejanamu, tapi liriknya mengiringmu. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Tuhan. Itu bukan sih? Apa pikiranku, oh kita nangis. Keluar air dari mata, dari hidung, dari kuping, semua keluar saudara-saudara. Kita bilang, oh kita menikmati Tuhan. I don't think so. Coba ganti lagunya, saudara masih bisa menikmati Tuhan nggak? Ayo coba penyembahan pakai lagu saya, bisa menikmati Tuhan nggak? Ini maksud saya bagi saudara yang nggak suka lagu saya, coba nikmati Tuhan pakai lagu saya, bisa nggak? Ayo. Kalau saudara mau ngetes seberapa sehat saudara, singkirkan semua alat bantu antara saudara dengan Tuhan sendiri. Dapatkah engkau menikmati Tuhan tanpa alat bantu? Selamat siang semuanya. Kalau saudara sehat, ketika engkau memanggil namanya, oh Tuhan Yesus, engkau bisa menikmati dia. Engkau bisa menikmati dia tanpa alat bantu. Cuma antara engkau dengan Tuhan. Tapi itu menyuruh nama Tuhan kan bukan alat bantu. Loh, itu kan menyuruhnya nama Tuhan. Saya nggak menyuruh nama hamba Tuhan. Dan saudara nggak berdoa, oh Tuhan Yesus, aku sedang lemah. Tolong kirim Pak Sony ke rumahku. Atau saudara putar kaset khotbah saya, dengar khotbah saya, langsung semangat lagi. Singkirkan alat bantu. Kalau perlu singkirkan saya dari hidup saudara. Supaya saudara tidak hidup berdasarkan alat bantu. Hanya antara saudara dengan Tuhan. Bisakah saudara menikmati Tuhan kalau saudara berdiri tanpa alat bantu? Selamat siang jemaat Tuhan. Kalau engkau bisa memanggil namanya dan bisa menikmati dia, engkau sehat. Loh gimana caranya Pak? Cuma oh Tuhan Yesus, bisa menikmati Tuhan. Bisa. Beberapa orang sudah mengalaminya, saya pun mengalaminya. Sekarang giliran saudara mengalaminya. Kenapa kita tidak bisa menikmati Tuhan dengan cara yang begitu sederhana antara kita dengan Tuhan? Karena kita terbiasa dengan alat bantu. Tanpa sadar, Kristus terganti dengan alat bantu. Dengar baik-baik. Agama selalu membutuhkan pemimpin besar. Agama selalu membutuhkan imam besar. Tapi gereja tidak. Makanya orang beragama selalu mencari tokoh yang bisa dibesarkan. Tapi gereja tidak. Gereja tidak. Gereja tidak bergantung pada seorang pemimpin. Kalau pemimpin diganti, gereja tetap berjalan. Karena pemimpinnya adalah Kristus sendiri. Kepalanya adalah Kristus sendiri. Gereja tidak bergantung pada satu nama besar. Gereja tidak bergantung pada satu tokoh besar. Ya saudara-saudara, agama selalu
memerlukan tokoh besar. Tapi gereja tidak. Gereja hanya memerlukan Kristus. Dan tidak ada yang boleh menggantikan Kristus, saudara-saudara. Terakhir, jalan untuk menikmati Kristus. Belajarlah berhubungan dengan Dia dengan menyadari bahwa Dia adalah makanan, minuman, dan nafas, dan udara. Jadi saudara-saudara, ketika saudara berhubungan dengan Dia, saudara menyembah Dia, belajarlah untuk menyadari bahwa Dia bukan Allah yang harus disembah. Dia bukan wujud yang harus disembah. Dia mempresentasikan wujudnya sebagai pohon hayat. Dia mempresentasikan wujudnya sebagai makanan kepada kita. Jadi dia datang bukan untuk disembah pertama-tama, tapi untuk dimakan. Makan adalah penyembahan bagi Tuhan. Ketika engkau makan Dia, menikmati Dia, ketika engkau minum Dia, menikmati Dia sebagai minuman, sebagai air hayat, engkau sedang menyembah Tuhan. Bagi Tuhan itulah penyembahan. Bukan ketika engkau menyanyi sebuah lagu yang enak. Ya saudara-saudara. Saya pernah, dalam pikiran saya muncul satu lagu itu terus menerus. Karena memang saya baru dengar lagu itu terus menerus. Muncul terus, lalu awal-awal saya nggak tahu, saya nyanyikan. Tapi ketika saya nyanyikan, rasanya roh saya tidak berkobar, saudara-saudara. Lalu Tuhan mengajar saya, itu lagu tidak berasal dari roh saya. Itu berasal dari pikiran saya yang mengingat lagu yang pernah saya dengar. Yang terus menerus saya dengar. Jadi apa yang saya lakukan? Saya tolak ketika lagu itu muncul. Lagu rohani. Loh, apa bedanya ketika kita dengar lagu pop juga akan muncul kok di kepala kita? Betul nggak saudara? Makanya kalau saudara menyembah Tuhan, saudara bilang, lagu yang muncul pakai untuk penyembahan. Bukan begitu. Karena kalau saudara baru lewat, lewat supermarket, diputar lagu-lagu pop, maka saudara akan ingat juga lagu itu, muncul lagu itu dalam pikiran saudara. Itu munculnya di pikiran, bukan dari dalam roh. Masalahnya adalah ada banyak orang tidak bisa membedakan apa yang dari roh dan apa yang dari pikiran. Itu masalah. Ya saudara. Saya ingat waktu Indonesian Idol yang zamannya siapa tuh? Delon. Lagu itunya apa? Semua karena cinta. Semua karena cinta. Itu hamba Tuhan keingetan lagu itu terus, saudara-saudara. Setelah khotbah bisa kepleset itu. Saudara-saudara, mari kita menyembah Tuhan. Kebetulan khotbahnya tentang cinta. Kita ada di sini semua karena cinta. Lalu kita nyanyi, semua karena cinta. Baru ingat, kok lagu Indonesian Idol, saudara-saudara? Kenapa baru dengar ulang-ulang? Muncul di pikiran. Nah, ini orang yang biasa dengar suara Tuhan dari pikiran, jadinya kayak gini, saudara-saudara. Dengar suara Tuhan itu dari roh, bukan dari pikiran. Kekristenan banyak hancur karena banyak orang Kristen diajar untuk mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan tanpa mengenal hayat. Jadi hancur, saudara-saudara. Jadi kita harus menyadari bahwa Dia adalah makanan kita, minuman kita, nafas kita, udara kita. Jadi jika kita makan Dia, minum Dia, menghirup Dia, maka kehidupan Kristen kita akan menjadi sehat dan normal. Kita akan menjadi kuat dalam mengekspresikan Tuhan dan mewakili Tuhan. Sama seperti kalau seorang anak dikasih makan, minum, udara terus dia hirup semuanya, dia akan bertumbuh dengan sehat dan bertumbuh dengan normal. Nah, selama ini kita kurang normal karena kita terlalu aktif untuk melakukan dan untuk bekerja, tapi sangat pasif untuk makan dan menikmati Tuhan. Ayo kita berganti dari melakukan kepada makan. Ayo kita beralih dari melakukan kepada makan. Tuh, saudara nggak semangat saya ajak beralih dari bekerja kepada makan. Saya yakin kalau semua ditawarin sama bosnya di kantor, ayo karyawan semuanya, hari ini kita tidak perlu bekerja lagi, kita makan saja. Kita beralih dari melakukan, dari bekerja kepada makan. Semua akan amin, haleluya. Tapi ketika itu diserukan di dalam gereja, wah, nggak mau saudara-saudara. Jadi satu-satunya yang harus kita pelajari dalam kekristenan adalah menikmati Kristus. Dan satu-satunya yang harus kita pelajari ketika kita mau menikmati Kristus adalah belajarlah membuka diri.
Ketika pagi-pagi saudara datang kepada Tuhan, saudara menyerukan nama Tuhan, katakan kepada Dia, "Oh Tuhan Yesus, aku membuka diriku di hadapan Tuhan. Selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya, aku membuka diriku. Kalau Tuhan mau terangi aku, terangi seterang-terangnya. Aku menerima semua terang Tuhan. Tuhan mau koreksi aku, koreksi sedalam-dalamnya. Tuhan mau menyatakan diriku salah, koreksi sedalam-dalamnya. Aku siap, karena aku membuka diri di hadapan Tuhan." Saya mempelajari, satu-satunya yang harus kita pelajari adalah seni membuka diri di hadapan Tuhan. Karena kita bisa menerima khotbah yang sama, tapi menerima yang berbeda porsinya. Kenapa satu orang lebih bertumbuh dan yang lain tidak bertumbuh? Karena satu orang yang bertumbuh ini membuka dirinya, satu yang lain tidak bertumbuh karena tidak membuka dirinya, menutup dirinya. Saudara menerima makanan yang sama, tapi yang satu makan dengan membuka diri, yang satu makan dengan tidak membuka dirinya. Ada hasil yang berbeda. Apa yang membedakan? Membuka diri. Ya saudara, semakin dalam kita membuka diri, semakin dalam kita bisa menikmati Dia dan mencerna Dia ke dalam kita sebagai hayat. Jadi belajarlah membuka diri. Ya saudara-saudara, jangan berusaha untuk melakukan hal yang benar. Berusahalah untuk membuka diri, untuk makan dan menikmati Kristus sebagai hayat kita. Ayo sekarang kita beralih dari konsep agama kepada konsep Alkitab. Dari melakukan kepada makan. Kita singkirkan semua keinginan kita untuk berbuat baik, singkirkan semua peraturan ketetapan yang kita buat sendiri untuk menjadi orang baik. Singkirkan semua itu, dalam pikiran kita cuma taruh satu, menikmati Tuhan. Makan, minum, hirup udara, hirup nafas segar. Amin saudara-saudara. Makan, nikmati Dia. Makan, nikmati Dia. Ketika kita menyerukan nama Tuhan, kita minum Dia. Kita menghirup Dia sebagai nafas segar. Kita minum Dia sebagai air hidup kita. Kita makan Dia. Ketika kita mendoa bacakan firman, firman berkata, "Perkataanku adalah roh dan hayat." Ketika kita membaca firman, mendoa bacakannya, roh dan hayat itu masuk ke dalam kita. Masuk kita terima ke dalam kita. Itulah kita sedang makan. Kita sedang makan. Ya. Tapi saudara harus membuka diri, karena saudara bisa mempraktekkan mendoa bacakan firman tanpa makan. Ketika seseorang mendoa bacakan firman, saudara bisa membedakan antara orang yang makan dan tidak makan. Orang yang menikmati dan tidak menikmati. Ekspresinya bisa menikmati, tapi sebetulnya tidak menikmati, saudara-saudara. Itu bisa dirasakan dalam diri kita. Dan kita sendiri bisa menikmati, bisa merasakannya dalam diri kita. Ayo kita nikmati Tuhan. Yuk kita makan Tuhan, kerjaan kita cuma satu, makan aja. Percaya adalah menerima Dia ke dalam kita sebagai hayat kita, dan itulah makan, itulah minum. Ayo orang Kristen, jangan punya konsep agama. Ayo kita runtuhkan semua roh agamawi di tempat ini. Kita runtuhkan semua benteng-benteng agamawi dalam pikiran kita ganti pikiran kita dengan konsep makan. Gambaran hubungan Allah dengan manusia yang mula-mula adalah gambaran makan. Bukan gambaran berusaha, bukan gambaran bekerja, bukan gambaran melakukan. Tidak ada yang harus kita kerjakan karena Kristus sudah mengerjakan semuanya. Kita hanya harus menikmati Dia dan menikmati semua yang telah Dia kerjakan. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Setelah hari ke-6 masuk hari ke-7, di mana itu adalah hari istirahat. Jadi setelah manusia diciptakan, manusia langsung masuk kepada hari perhentian. Hari istirahat, bukan hari untuk bekerja. Karena semua sudah dikerjakan oleh Allah. Manusia tinggal masuk hari perhentian. Amin saudara-saudara. Dan Kristus adalah perhentian bagi kita. Makan, nikmati Dia. Makan, nikmati Dia. Ayo serukan nama Tuhan. Minum Dia, hirup Dia sebagai nafas segar. Hirup Dia sebagai nafas hidup. Minum Dia sebagai air hidup. Makan Dia sebagai roti hidup saudara-saudara. Setiap hari kalau saudara makan, saudara akan sehat. Setiap hari kalau saudara makan, saudara akan menjadi orang Kristen yang normal. Saudara akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Dan dengan sendirinya, saya katakan sekali lagi, dengan sendirinya, saudara akan melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan.
Dengan sendirinya saudara akan berfungsi sebagaimana seharusnya sebagai anggota tubuh Kristus. Dengan sendirinya semua terjadi. Dengan sendirinya. Bukan karena kita yang melakukan, tapi karena Kristus yang melakukan di dalam kita. Bahkan ketika kita berdoa, bukan lagi kita yang berdoa, tapi Kristus di dalam kita berdoa kepada Kristus yang di sorga. Itulah doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Karena Engkau tidak memerintahkan kami untuk melakukan apa-apa. Engkau tidak memerintahkan kami untuk bekerja, untuk memperkenankan hati Tuhan. Engkau tidak memerintahkan kami untuk melakukan sesuatu untuk memperkenankan hati Tuhan. Bahkan Engkau tidak memerintahkan kami untuk menyembah Tuhan. Engkau hanya memerintahkan kami untuk makan dengan benar, makan dengan baik. Kalau kami makan dengan benar, maka tidak ada masalah yang akan kami hadapi secara berarti Tuhan. Dan kami sadar semua masalah yang muncul dalam hidup kami, semua adalah karena kami kurang makan, karena kami tidak makan Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba mohon Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus menjamah hidup kami, membukakan pikiran kami, dan meruntuhkan semua konsep agama dalam pikiran kami. Meruntuhkan semua benteng-benteng agamawi dalam pikiran kami. Menghancurkan semua roh agamawi yang menentang pengenalan akan Allah. Di dalam nama Yesus, hancur semuanya itu. Di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami hanya menikmati Tuhan. Kami hanya menikmati Tuhan. Kami hanya menikmati Tuhan. Haleluya. Kami membuka diri di hadapan-Mu Tuhan. Untuk menikmati Tuhan saja. Ketika kami sharing, kami bersekutu dengan sesama saudara seiman kami. Mempersekutukan, membicarakan apa yang Tuhan bicarakan dalam hati kami. Tuhan bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Bekerja supaya kami menikmati apa yang dinikmati oleh saudara-saudara kami. Kami percaya Kristus yang tergarap dalam diri saudara kami akan tergarap juga dalam hidup kami. Akan bisa kami nikmati juga. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah dalam persekutuan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya berikan kesempatan kepada saudara yang mau bertanya atau mau mempersekutukan apa yang Tuhan bicarakan. Tolong saudara membicarakan apa yang Tuhan bicarakan di dalam saudara ketika mendengar firman. Jangan menilai khotbahnya ya saudara. Jadi jangan bilang, wah khotbah hari ini luar biasa, itu namanya menilai khotbah. Jadi saudara hanya bicarakan apa yang Tuhan bicarakan dalam hati saudara ketika saudara mendengar firman. Oke, bisa begitu? Boleh begitu? Oke, siapa duluan? Mau tanya atau mau membicarakan pembicaraan Allah? Silakan Michael. Oke, mic-nya dua-duanya di depan. Tolong satu bawa di belakang. Iya. Ya, hari ini saya mendapat terang. Mic-nya dibuka semua aja, Kyo. Saya mendapat terang yaitu bahwa cara kerja sorga itu sebenarnya diduplikasikan ke bumi ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan di sorga benar-benar dilakukan di bumi. Dan contohnya ya, maksudnya contoh yang kita pelajari hari ini adalah soal makan. Ketika kita merenungkan, kalau kita itu sukanya melakukan tanpa makan, di dunia ini itu pasti akan capek, lelah, dan akhirnya orang bisa mati. Dan di sorga juga sama. Ketika kita makan, baru kita melakukan, itu baru bisa. Ya kan? Makanya di dunia juga sama, harus makan, baru kita bisa bekerja. Sama di sorga juga begitu, cara kerjanya makan dulu, baru melakukan. Nah, selama ini kalau misalnya kita melakukan terus di dalam kerohanian, kita melakukan terus, nggak heran kita letih, lesu, lelah, dan akhirnya kita mati. Karena sama cara kerjanya. Kemudian ketika kita terus menikmati Tuhan sebagai makanan, otomatis kita akan bertumbuh secara rohani. Otomatis ya. Sama juga di dunia begitu juga saudara. Kalau saudara mau bertumbuh secara fisik, ya saudara harus makan, bukan bekerja ya. Kalau saudara bekerja, saudara bukannya makan, itu malah akan membunuh, ya kan? Sama, jadinya semua yang Tuhan lakukan di sorga itu Tuhan duplikasikan di bumi. Maksudnya adalah supaya kita manusia tuh bisa mengerti, oh cara kerjanya tuh begitu.
Dan saya baru diterangi juga memang, oh memang cara kerja Tuhan itu luar biasa ya. Dia bilang makan, tapi kita makan di sini kita bisa mengerti, oh kenapa saya harus makan. Sebelum saya melakukan, kenapa saya harus makan dulu. Sama juga kerohanian juga, kalau di dunia kerohanian ini sekarang kan melakukan. Nggak pernah makan bahkan ya, karena mereka tidak tahu itu makan. Akhirnya banyak yang kolaps. Jadi itulah yang membuat saya merasa memang benar apa yang Tuhan katakan soal makan ini benar-benar sesuatu yang sangat penting, karena memang di dunia aja kita juga harus makan dulu baru bekerja. Begitu. Oke. Ada lagi yang lain, silakan. Oke, bagus. Oh, Ya, saya sebenarnya mau tanya, Dad. Ya. Ini pertanyaan saya dalam minggu ini sebenarnya. Tentang Adam dan Hawa. Ya, waktu dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Di situ Kejadian 2:16 kan Tuhan bilang semua pohon boleh kemakan. Ya. Pertanyaan saya, sebelum Adam dan Hawa memakan pohon pengetahuan itu, apakah sebelumnya Adam dan Hawa juga sempat makan pohon kehidupan? Belum makan pohon itu sama sekali, karena belum. itu kan di situ kan memang tidak dituliskan dan tidak ada kata-kata ini pohon kehidupan gitu. Karena pohon kehidupan kan adanya di 3 yang setelah jatuh dalam dosa malaikat menjaga. Ya. Itu sebelumnya kan tidak dituliskan pohon kehidupan. Belum. Karena kalau dia sudah makan pohon hayat, dia Ya. selamat. Oh. Ya. Oke. Kayak kita setelah makan Kristus, kita selamat. Ya. Enggak, soalnya pemikiran saya memang seperti itu. Jadi ada 2 pilihan. Tetapi kalau saya baca semuanya kan ini jadi kayak sahih. Karena pengertian saya setelah saya baca itu karena tidak dituliskan secara detail, oh ini pohon kehidupan, ini pohon hayat. Tetapi cuman di pohon kehidupan, oh ini pohon pengetahuan. Tapi cuma dituliskan pohon pengetahuan aja. Tidak dituliskan pohon kehidupan di situ. Ya, saya pikir Adam makan semua pohon itu termasuk pohon kehidupan. Dan saat dia makan pohon hayat langsung jatuh dalam dosa. Begitu. Ya. Apa pohon pengetahuan, maaf. Pohon pengetahuan langsung jatuh dalam dosa. Ya, jadi Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, berarti termasuk pohon kehidupan boleh dimakan. Iya, Cuma satu yang tidak boleh dimakan, pengertian saya seperti pohon itu. pengetahuan. Iya, jadi semua sudah dimakan termasuk pohon kehidupan. Pas Enggak. waktu makan pohon pengetahuan langsung jatuh dalam dosa gitu. Tidak, kalau dia sudah makan pohon kehidupan, dia tidak akan menyentuh pohon pengetahuan. Iya. Dia akan selamat menerima hayat Allah. Oke. Ya, oke, gitu aja. Ya. Terima kasih. Mungkin bagus agak ke saru dengan yang sekarang kita kali. Kalau sekarang kan kita bisa makan pohon kehidupan, bisa makan pohon pengetahuan gitu ya. Sehari-hari kan kita ada pilihan mengikuti roh pohon kehidupan ada dalam roh kita, pohon pengetahuan ada dalam jiwa kita gitu kan. Oh iya. Pasti belum. Karena kalau dia sudah makan pohon hayat, dia selamat, nggak ada masalah dia. Dia masalah karena dia memilih pohon pengetahuan. Jadi, iblis itu menyusup sebelum Adam sempat makan pohon kehidupan. Namanya iblis licik ya. Jadi dia masuk sebelum mereka ambil pohon kehidupan. Masuk duluan dia. Dan yang dia dekati adalah Hawa. Kalau dia dekatinya Adam, belum tentu berhasil. Ya. Ya, kan kesalahan Hawa adalah dia tidak ngobrol dengan suaminya, dia tidak diskusi dengan suaminya, dia ngambil keputusan sendiri. Jadi dia melepaskan diri dari pengayoman suaminya, gitu loh saudara. Ya. Jadi para istri yang suka jalan sendiri, saudara itu melepaskan diri dari pengayoman suamimu. Itu berbahaya buat saudara. Ya. Jangan anggap enteng pengayoman dari Tuhan berdasarkan otoritas yang Tuhan berikan. Kalau saudara kayak Hawa suka jalan sendiri, ya ketemunya ular tuh.
diajak ngobrol tuh, udah jatuh lah. Dan masalahnya adalah setelah istri jatuh, dia menarik suaminya. Dia nggak jatuh sendirian, ya kan? Gitu sih. Jadi pasti belum. Kalau dia sudah, nggak ada masalah dia. Ya. Jadi iblis masuk sebelum itu. Nah, Yulis. Tadi kan di bagian pertama, Dad ada bilang tentang gambaran Allah ya, bagaimana mengekspresikan Allah kalau tidak ada hayat gitu. Nah, saya teringat beberapa hari lalu sempat ada obrolan sama anak, dan anak tanya, Mami, tahu nggak kejelekan binatang itu, binatang yang sudah dewasa apa? Terus saya bilang, apa ya? Dia bilang, binatang itu nggak setia, Mi. Jadi ditinggalin aja gitu pasangannya. Terus saya bilang, oh ya, karena binatang itu bukan ciptaan yang paling mulia, saya bilang. Kita ini manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan rupa Allah. Jadi kita memiliki sifat Allah. Nah, pada saat tadi dibahas, saya jadi ingat, saya cuma bilang segambar dan serupa dan memiliki sifat. Tapi hayatnya saya nggak sampaikan. Nah, baru saya ingat, oh ya Tuhan, bagaimana mau mengekspresikan kesetiaan, bagaimana mau setia kepada pasangan, bagaimana mau baik, bagaimana mau rajin berdoa kalau nggak ada hayat. Yeah. Itu hayat yang penting, karena hayat yang menuntun kita. Apakah kita harus begini dan begitu, apakah harus tidak begini dan atau tidak begitu. Dan hayat yang memampukan kita juga. Ya, jadi nggak akan bisa setia, karena hukum hayat aja kan, tadi Dad bilang lebih dalam, lebih detail. Muncul dalam pikiran aja, itu udah salah. Nah, jadi saya dibukakan hal ini, nggak hanya segambar dan serupa dengan Allah, yang penting adalah hayat. Dan gimana cara punya hayat, yaitu makan dan makan dan makan terus. Ya. Jadi nggak hanya melakukan, nggak hanya konsep pikirnya dirubah, nggak hanya saya harus berbuat baik, saya harus menjadi istri yang baik, saya harus rajin berdoa, saya harus bangun pagi, dan saya harus begini dan begitu. Pokoknya sekarang saya mulai menikmati dan hayat yang menuntun saya, hayat yang memampukan saya. Dan sekali lagi, kalaupun saya sempat berpikir saya orang yang begini dan begitu, ternyata nggak bisa juga. Ada satu sisi ya saya tidak melakukan yang baik gitu. Dan yang bisa memampukan saya itu hayat Kristus yang ada di dalam saya. That's right. Betul sekali. Jadi hayat itu yang menuntun, tapi bukan sekedar menuntun, hayat itu yang memampukan. Saudara yang jatuh bangun dalam disiplin rohaninya, ya, rajin doa itu susah banget ya, gitu ya. Udah, saudara makan aja nanti rajin doa sendiri. Saudara nggak perlu berusaha. Karena ketika saudara berusaha untuk berbuat baik, saudara jatuh ke dalam Taurat. Itu bukan Kristus, itu hukum Taurat. Itu hukum agama. Ada lagi yang lain? Iya. Bis Eko Eli ya. Eko dulu. Terima kasih Pak Sony. Saya dapat terang begini, saya pikir saya sudah membuka diri di hadapan Tuhan gitu ya. Ternyata waktu Bapak Sony katakan membuka diri di hadapan Tuhan itu sesuatu yang runtuh dalam hidup saya. Khususnya tentang hal disiplin tentang doa tadi ya. Tapi ternyata hanya perlu makan kita bisa disiplin dengan doa. Karena makan itu saya mendapatkan juga hanya tentang makan kita bisa bertumbuh. Ternyata hanya itu. Tapi saya yakin setelah ini saya bisa melakukan tentang doa, tentang makan itu bisa konsisten setiap hari. Karena ada sesuatu yang khotbah hari ini ada sesuatu yang runtuh dalam hidup saya tentang membuka diri. Ternyata saya belum membuka diri di hadapan Tuhan. Tapi mulai hari ini saya benar-benar membuka diri. Tuhan mau koreksi apa dalam hidup saya terima dan saya akan melakukannya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita harus membuka hati kita, bukan saja hati kita tapi pikiran kita, dan buka roh kita juga. Buka seluruh diri kita di hadapan Tuhan, baru Tuhan bisa masuk ke dalam kita. Oke, silakan Eli. Mau nanya, kan yang terakhir ini kan ada Dad
jelaskan tentang konsep awan-awan di sekitar kita. Ya. Nah, ini saya pengen tanya gini, apakah awan-awan ini termasuk alat bantu juga atau tidak? Takutnya kan jadi karena kan awan-awan mendukung kita, membantu kita. Nah, apakah takutnya kan nanti jadi kayak ada berpengharapan kebergantungan dengan awan-awan itu. Apakah itu termasuk alat bantu atau tidak? Oke, awan-awan yang dimaksud adalah anggota tubuh Kristus kan ya. Tubuh Kristus adalah Kristus sendiri. Jadi jangan memisahkan tubuh Kristus dengan kepalanya. Tolong. Karena seringkali kita memisahkan kepala dengan tubuhnya. Kasihan Tuhan Yesus. Karena kepalanya sering dipisahkan dengan tubuhnya. Kalau kita bicara tentang tubuh Kristus, itu tidak terpisah dengan kepalanya. Kalau kita bicara tentang Kristus, itu tidak terpisah dengan tubuhnya. Jadi tolong jangan pisahkan kepala dengan tubuh Kristus. Itu nyatu dan tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan ketika saya bicara tubuh Kristus, saya selalu bicara tubuh Kristus dalam konteks lokal, bukan universal. Konteks tubuh Kristus universal rampungnya di Yerusalem baru. Tapi kita fokus kepada tubuh Kristus yang lokal karena gereja lokal adalah ekspresi dari tubuh Kristus yang universal. Ya saudara. Jadi kita jangan ngomong universal kalau lokal saja kita tidak mampu menjadi satu tubuh Kristus. Ya. Jadi kalau orang bilang saya menyatu dengan kepala, tapi dia tidak menyatu dengan tubuh, dia berbohong. Orang yang menyatu dengan kepala pasti menyatu dengan tubuh. Saya dekat dengan kepala, saya lekat dengan kepala, tapi dia nggak dekat dan lekat dengan tubuh, dia bohong. Kalau dia menyatu, dia lekat dengan kepala, dia pasti lekat juga dengan tubuh. Ya. Saudara nggak mungkin dekat dengan kepala saya, tapi jauh dengan tubuh saya. Kalau saudara dekat dengan saya, ya saudara dekat dengan kepala saya dan tubuh saya. Saudara nggak bisa memisahkan kepala saya dari tubuh saya. Itu mutilasi namanya. Jelas ya? Jadi tubuh Kristus adalah Kristus sendiri juga, mewakili tubuh Kristus. Sepanjang tubuh Kristus itu memang berfungsi sebagai tubuh Kristus dan berpegang pada kepala, yaitu Kristus, itu tubuh Kristus bisa dipercayai sebagai perwakilan Kristus sendiri. Ya. Jadi itu memang bantuan dari Kristus sendiri. Tapi bukan berarti kita menyembah tubuh Kristus, enggak gitu kan. Ya. Tapi kita bisa menikmati Kristus melalui tubuhnya juga. Kayak kita sekarang bersekutu, kita menikmati Kristus melalui tubuhnya. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Hah? Sudah? Cukup? Yuk. Lu sudah cukup? Yuk kita berdoa. Saya berdoa biar Roh Kudus akan menolong kita semua untuk beralih dari konsep agama kepada konsep Alkitab, sehingga kita tidak lagi memakai konsep melakukan, tapi memakai konsep makan. Ya saudara, itu perbedaannya sangat mencolok. Ada orang yang berkata, ya itu kan sama aja, doa selama ini pakai istilahnya doa, sekarang pakai istilahnya makan. Beda saudara. Doa ya doa, makan ya makan. Orang bisa berdoa tanpa makan. Tapi ketika kita makan, kita pasti berdoa. Ya. Kalau saya mau terus terang, dulu saya berdoa, tapi saya tidak makan. Itu sebabnya saya tidak bertumbuh dalam hayat. Mungkin saya bertumbuh dalam pengetahuan. Mungkin saya bertumbuh dalam karunia. Mungkin saya bertumbuh dalam perbuatan baik, tapi saya tidak bertumbuh dalam hayat. Saya harus mengakui itu. Tetapi sekarang, kalau saya bisa bilang, saya merasa saya bertumbuh dalam hayat. Saya melihat ada banyak perubahan dalam diri saya, dan itu menunjukkan hayat ilahi mulai menguasai hidup saya. Saudara-saudara, ada perbedaan antara saudara bertumbuh dalam pengetahuan atau karunia dan bertumbuh dalam hayat. Tolong dibedakan. Ya. Mari kita berdoa. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya.
Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, aku membuka diriku di hadapan-Mu. Aku membuka hatiku, aku membuka pikiranku, aku membuka rohku terhadap Tuhan. Aku mau menerima Engkau sebagai hayat di dalamku. Kuasai hatiku, kuasai seluruh pikiran dan emosiku, dan tekadku dengan hayat ilahi. Supaya bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Oh, haleluya. Saya berikan kesempatan beberapa menit saja untuk saudara menikmati Kristus. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, haleluya. Oh haleluya, kami mencintai Engkau Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan sebagai hayat kami, haleluya. Oh Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, haleluya. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyerap Engkau Tuhan. Engkaulah suplai hayat kami. Kami menyerap seluruh hayat Allah di dalam hidup kami. Terserap sepenuhnya ke dalam hidup kami. Sedalam-dalamnya, seluas-luas yang menyerap ke dalam hidup kami Tuhan. Kami terima Engkau sebagai hayat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan, buat anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau sedang terus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semua roh agamawi telah diruntuhkan. Semua benteng agamawi telah diruntuhkan Tuhan. Biarlah roh Allah bekerja di dalam kami, mengurapi kami Tuhan. Sehingga dengan roh kami bisa menyentuh roh Allah. Dengan roh kami bisa menikmati Kristus. Haleluya. Kami bisa makan Engkau sebagai roti hidup. Kami bisa minum Engkau sebagai air hidup. Kami bisa menghirup Engkau sebagai nafas hidup, sebagai udara bagi kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pengurapan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.